Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizki. Saya sekarang duduk di kelas 12 IPA 1. Dan sekarang saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Terusir, karangan Buya Hamka. Baiklah, kemudian saya akan menceritakan bagian 1 yang berjudul Surat dari Maria. Kandaku, tuduhan itu berat sekali. Sampai sekarang aku belum mampu memikulnya. Sungguh, kesalahan itu bukan kesalahanku. Itu hanyalah fitnah dan perbuatan orang lain yang benci melihat damainya rumah tangga kita, melihat beruntung kita selama ini setelah hampir 10 tahun kita hidup bersama. Tidak ada angin bersimpang siur dalam pergaulan kita. Sungguh Kakanda, mertuaku benci kepadaku karena Adinda dianggap selalu memengaruhi Kakanda. Meskipun pengakuan ini tidak engkau terima, suamiku, tetapi harus kuterangkan juga apa yang terasa. Jangan ia menggulung dalam dadaku, dan aku menyesal buat selama-lamanya. Dan lagi, kelak agar engkau sampaikan kepada anak, ada arah yang kutuju. Tidak ada rumah yang akan kutempati, karena dari perlembahan datangku dan ke perlembahan aku mesti kembali. Demi Tuhan yang memegang segala tempuk hati manusia, aku akui memang aku orang hina. Memang ayah dan bundaku dari bangsa yang tidak berkedudukan tinggi sepertimu dan kaum kerabatmu. Tetapi percayalah wahai ayah anakku, bahwa hatiku emas adanya, meskipun aku miskin. Ingatlah engkau suamiku, bagaimana 10 tahun yang lalu, sewaktu aku masih remaja, engkau bersumpah di hadapanku bahwa engkau akan menjadi suamiku, akan membelaku sepenuh jiwa ragamu. Ingatlah engkau bahwa waktu itu mendiang ayahku telah mengatakan, sia-sia wahai orang muda, engkau tidak akan tahan jika mengambil anakku menjadi istrimu, sebab kami dari bangsa yang tidak terkenal, sedangkan engkau dari kaum kerabatmu dari kalangan bangsawan. Engkau akan dipandang hina oleh kaummu, akan diejek, disisihkan dalam masyarakatmu. Ingatlah engkau suamiku, bahwa ketika itu engkau berjanji akan tahan dan sabar menerima dugaan demikian, karena engkau cintakan aku sepenuh jiwamu. Ketika itu ayahku bersumpah dengan air yang mengalir lebat di pipinya. Ia berkata, kalau demikian permintaanmu anak muda, anakku aku serahkan ke tanganmu. Serahan yang bulat-bulat, tidak ada tempatnya bergantung lagi, melainkan engkau, sebab ibunya telah meninggal. Engkau pegang ia, didik ia baik-baik, karena meskipun kami orang yang tidak terkenal, hanya orang gajian, tetapi anakku menerima pusaka warisan dari ibunya, yaitu kesetiaan. Kalau ia engkau sia-siakan, hai orang muda, engkau sia-siakan ia lantaran engkau tidak sabar dengan dugaan dan fitnah atau gelombang kesusahan hidup, maka kalau aku hidup pada waktu itu, engkau akan kuhinakan, kupandang seperti makhluk yang tidak berharga, bangsawan nama dan rendah darah. Dan jika aku mati, dari celah kuburku kukirimkan sumpah, biar dibawa oleh angin yang deras mengenai puncak puding pusaraku.
supaya engkau ditimpa sengsara hati yang tidak putus-putus. Demikian sumpah ayahku ketika permintaanmu itu diterimanya, dan engkau pun sanggup pula. Cobalah engkau perhatikan kembali ketika permintaanmu itu diterimanya, dan engkau pun sanggup pula. Cobalah engkau perhatikan kembali. Sekarang agaknya hatimu sedang tenang. Cobalah ingat 10 tahun kita bersama. Adakah perangaiku yang tidak engkau suka? Pernahkah aku melakukan sesuatu yang buruk dan salah? Hampir sejak bulan keluargamu datang dari kampung, macam-macam saja percakapan yang dibawanya, menyindir aku, menghina aku, mengatakan aku anak yang tak tentu asal, mengatakan peranakan kota yang tak tahu adat istiadat. Aku juga tahu kerap kali mereka menfitnah aku kepadamu, supaya hubungan kita terganggu. Begini besarnya dugaan, pernahkah aku mengeluh, wahai suamiku? Pernahkah aku halangi uang gajimu yang selalu engkau kirimkan ke kampung untuk menanggung kaum kerabatmu, untuk menambah sawah ladangmu? Saudaramu minta ini, kemenakanmu minta itu, ibumu minta diperbarui rumahnya, sedangkan untukku sendiri haram tak ada. Tidak ku halangi semuanya, karena aku sadar bahwa aku ini hanya seperti langau di ekor kerbau, bagai debu di atas tunggul, seperti engkau katakan pada malam engkau mengusir aku itu. Aku ingat benar ketika ibumu mengatakan pada suatu hari, awas Maria, awas. Sekarang setelah berbulan-bulan hal itu berlalu, aku heran, apakah yang akan kuawaskan? Kesalahanku tak ada. Tiba-tiba ketika engkau tidak ada di rumah, dari pintu belakang si Hamzah masuk. Anakku sedang enak tidur ketika aku masih tercengang-cengang melihat perangai si Hamzah. Sebelum mulutku sempat mengusirnya, engkau masuk bersama ibumu dan adikmu si Basir, yang memang benci kepadaku. Sebelum sempat aku berkata-kata, engkau usir aku pergi. Engkau beri aku malu yang sebesar-besarnya. Sebelum engkau periksa apa kesalahanku. Oh suamiku, agaknya besar sekali akibatnya tuduhan itu. Tetapi bagiku tidaklah besar, karena aku memang seorang yang tidak terkenal, seorang hina yang akan pulang kehinaannya. Tetapi buat anakmu, suamiku. Aku ingat kembali malam itu, hujan rintik-rintik yang turun di atas rumah, di bawah udara bulan November yang amat sejuk. Aku berjalan seseorang diri tak tentu arah. Di hadapan rumahmu, aku terdengar tangisan anakku memanggil-manggil ibunya. Aku pada mulanya hendak kembali, sekurang-kurangnya untuk menciumnya dalam tidur. Tetapi engkau usir sekali lagi. Engkau maki aku dengan perkataan-perkataan yang berat-berat. Sungguh suamiku, engkau kejam sekali. Kejam kepada diriku, tetapi lebih kejam kepada anak kita yang selama ini kita harap-harapkan menjadi seorang anak yang berguna bagi masyarakat zaman yang akan datang. Berpucuk-pucuk suratku kukirimkan, meminta maaf dan ampun, meminta agar engkau menerimaku kembali dalam rumahmu untuk mengasuh anak kita, atau engkau izinkan ia aku bawa kemana aku pergi, dan kurelakan pula jika engkau ingin beristri yang lain. Tetapi haram suratku engkau balas. Bahkan ada yang kau kirimkan kembali kepadaku. Sekarang mengertilah aku bahwa memang perhubungan kita telah putus.
putus buat selama-lamanya. Tidak ada harapan untuk bersambung lagi. Hampir setengah tahun aku menumpang di pakcikku di kota Medan, menunggu-nunggu balasan dan ampunanmu. Sekarang, setelah nyata bahwa engkau tidak akan memaafkan aku, barulah kubukakan kejadian yang sebenarnya, supaya engkau mengerti. Aku tidak minta supaya engkau percaya saja, si tidak pula menutup kesalahan dengan dusta. Sungguh suamiku, demikianlah yang sebenar-benarnya yang terjadi. Si Hamzah masuk ke kamarku dengan tiba-tiba. Sebelum aku sempat berkata sepatah jua, engkau telah masuk ke rumah. Setelah itu engkau mengusirku. Tetapi kalau tuduhan yang hina itu masih engkau lemparkan kepadaku, selalu arwahku akan mengutuk engkau. Pada lahirnya hidupmu tampak senang, namun di dalam batin engkau mesti makan hati berulang jantung. Demikianlah yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.